Enzo Amore dan Big Cass akan segera return ke WWE. Alasan dibalik Obafemi tidak jadi pilih Roman Reigns, berita buruk untuk Sami Zayn dan gelar WWE-nya, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Enzo Amore dan Big Cass akan segera return ke WWE. WWE memang udah sering lepas kontrak sama banyak pegulat selama bertahun-tahun, tapi pintu buat balik lagi selalu terbuka lebar. Sekarang kayaknya pergerakan buat mulangin bintang yang udah dilepas lagi berjalan nih. Nggak cuma satu, tapi langsung 2 orang. Sejak ada pengurangan anggaran pasca WrestleMania 42 kemarin, tim kreatif yang dipimpin sama Triple H emang udah sempat diskusi buat bawa balik beberapa nama. Nama Baron Corbin sempat disebut-sebut beberapa minggu terakhir, tapi situasi kontraknya yang masih jalan sama MLW bikin masa depannya jadi agak abu-abu. Di sisi lain, Enzo Amore katanya lagi intens ngobrol sama pihak manajemen. Malah ada rumor yang bilang kalau belakangan ini dia udah kelihatan main lagi ke Performance Center dan ikutan di beberapa acara live event. Meskipun begitu, dia emang belum muncul lagi di TV dan ternyata ada alasan besar di balik itu semua. Berdasarkan laporan terbaru, WWE sengaja nungguin status Big Bill yang dulu kita kenal sebagai Big Cass sampai statusnya bebas transfer alias free agent. Rencananya WWE mau langsung bawa balik Enzo Amore dan Big Cass secara barengan sebagai tim. Kayaknya masa penantian itu bakal segera berakhir. Soalnya pegulat setinggi 2 meter lebih itu kabarnya udah resmi ngasih surat pengunduran diri ke AEW dan kontraknya bakal habis dalam minggu depan. WWE sendiri emang lagi berusaha banget buat ngehidupin lagi divisi tag team mereka, apalagi di tengah isu kalau anak-anak SmackDown lagi pada frustasi sama divisinya. Masuknya Enzo Amore dan Big Cass jelas bisa nambah daya tarik yang emang lagi dibutuhin banget. Mereka berdua dulunya kerja bareng dari tahun 2013 sampai 2017. Pas zaman kepemimpinan Vince McMahon. Di masa itu, mereka langsung terkenal dalam sekejap gara-gara jargon soft yang nempel banget di hati WWE Universe. Sayangnya, dulu Enzo dan Cass sempat kena masalah kontroversi yang bikin mereka akhirnya dipecat. Tapi ya, ada pepatah terkenal di dunia gulat, jangan pernah bilang nggak mungkin, dan itu terbukti banget sekarang. Kabar baiknya, Enzo dan Big Cass emang selalu ngejaga hubungan baik sama beberapa produser di belakang bangun WWE sejak mereka keluar dulu. Menurut kalian, apakah kalian ingin Enzo Amore dan Big Cass kembali lagi ke WWE? Komen di bawah. Berita buruk untuk Sami Zayn dan gelar WWE-nya. Road to SummerSlam 2026 udah dimulai dan langsung nyajiin beberapa perseteruan yang panas banget. Buat rencana jangka panjangnya, SummerSlam dari awal emang diplot buat nampilin pertandingan Undisputed WWE Championship antara Cody Rhodes ngelawan CM Punk. Bumbu-bumbu buat pertandingan akbar ini sebenarnya udah mulai ditanam dari acara Raw setelah WrestleMania 42 kemarin, pas segmen promo antara CM Punk dan Cody Rhodes. Walaupun Punk sempat absen dari WWE, pihak perusahaan tetap ngunci pertandingan ini buat jadi main event di salah satu malam SummerSlam nanti. Kalau WWE tetap teguh sama rencana awal mereka, ini berarti masa kejayaan Sami Zayn yang baru aja juara Undisputed WWE Championship beberapa hari lalu di Night of Champions bakal selesai lebih cepat. Kemungkinan besar bakal ada kejutan seru pas acara Raw minggu depan yang bakal disiarin langsung dari Allstate Arena di Chicago yang gak lain adalah kampung halamannya CM Punk. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes bakal rebut kembali gelar WWE dari Sami Zayn segera? Komen di bawah. Curhatan Austin Theory tentang karir Money in the Bank-nya. Austin Theory ngerasa kalau storyline Money in the Bank miliknya dulu harusnya bisa dapat penyelesaian yang jauh lebih bagus. Kalau kalian ingat, Theory menang koper Money in the Bank tahun 2022 setelah tiba-tiba dimasukin sebagai peserta ke-8. Keputusan itu kental banget sama arahan kreatif dari Vince McMahon yang waktu itu masih ngejabat jadi chairman WWE. Momen cash in besarnya sempat dicoba di SummerSlam 2022 pas pertandingan main event buat Undisputed WWE Universal Championship. Sialnya, dia malah langsung dihajar sama Brock Lesnar. Percobaan terakhirnya terjadi di episode Raw tanggal 7 November 2022
waktu dia gagal total pas mau cash in ke Seth Rollins demi gelar United States Championship. Pas datang ke podcast Impulsif, Logan Paul nanya ke Theory apa dia ngerasa dirampok gara-gara gagal total nyairin kontrak Money in the Bank itu. Tanpa ragu, Theory langsung jawab, iya. Waktu Logan nanya lebih lanjut, Theory makin yakin sama jawabannya. Dia lalu ngejelasin gimana harusnya cerita itu bisa dikemas beda. Dia ngesorot banget momen perseteruan singkatnya sama Roman Reigns. Iya, ngerasa dirampok banget, tapi aku bakal selalu ikutin rencana yang dikasih kok. Cuma kalau emang harus berakhir gitu, aku ngerasa momenku pas sama Roman kalau nggak salah di Barclays Center itu harusnya bisa beda. Pas Roman bilang, bapakmu udah nggak ada di sini lagi, di momen itu aku pengen banget ngebales hal yang sama ke dia. Karena ya, dia kan anak emasnya Vince juga. Nggak cuma sekedar mirip, tapi emang iya. Theory nambahin kalau dia paham betul bakal susah buat ngerebut sabuk juara dunia dari Roman, tapi dia ngerasa tensi menuju momen cash in itu kudu ditampilin beda. Aku ngerasa harusnya ada satu momen gitu. Aku tahu aku nggak bakal menangin sabuk itu dari Roman, tapi seenggaknya bikin cerita yang seolah-olah, wah ini dia momennya. Terus habis itu aku kalah, ya nggak apa-apa. Kasih penyelesaian yang lebih nendang lah. Soalnya momen itu seru banget dan aku udah ngelakuin banyak hal yang keren pakai koper itu. Menurut kalian, apakah karir Money in the Bank Austin Theory itu yang terburuk? Komen di bawah. WWE tertarik kontrak Mike Santana dari TNA. Sumber baru ini ngebarin kalau hari-hari Mike Santana di Total Nonstop Action Wrestling udah selesai setelah dia kalah dan kehilangan sabuk juara dunia dari Nick Nemeth di Slammiversary. Kontraknya bakal habis dalam beberapa hari ke depan dan WWE sendiri kabarnya udah nunjukin ketertarikan yang kuat buat ngontrak mantan bintang AEW ini sejak tahun 2025. Laporan lain juga ngedukung kabar kalau bintang TNA ini bakal segera gabung ke perusahaan yang dipimpin Triple H setelah kontraknya benar-benar beres. Menariknya, tahun lalu Mike sebenarnya udah beberapa kali muncul di program WWE gara-gara adanya kerjasama pertukaran bakat antara kedua promosi gula tersebut. Mike juga sempat punya cerita perseteruan yang seru banget sama superstar SmackDown saat ini, Trick Williams. Waktu itu, Trick masih di NXT pas jalurnya tabrakan sama Mike. Mereka rebutan sabuk juara dunia TNA, di mana mereka berdua sempat saling mengalahkan buat ngerebut gelar tersebut. Menurut kalian, apakah WWE perlu kontrak Mike Santana? Komen di bawah. Alasan dibalik Obafemi tidak jadi pilih Roman Reigns. Persiapan menuju SummerSlam lagi panas-panasnya nih, tapi ya namanya juga WWE, tim kreatif emang sering banget gonta-ganti rencana di tengah jalan. Kabarnya, WWE baru aja ngebatalin rencana pertandingan besar buat Roman Reigns lawan Obafemi, dan sekarang kita akhirnya tahu alasannya. Banyak banget fans yang pengen lihat Obafemi main 2 kali alias double duty di pesta terbesar musim panas itu, tapi kayaknya hal itu nggak bakal kejadian. Soalnya 2 pertandingan yang udah direncanain sebelumnya sekarang udah resmi dibuat. Menurut laporan terbaru, Obafemi sengaja disimpan dan baru bakal dapat giliran tanding berebutan gelarnya di WrestleMania 43 di Arab Saudi tahun depan. Bocoran dari orang dalam bilang kalau WWE gak mau menyia-nyiakan pertandingan mega bintang kayak gini di acara pay-per-view yang levelnya gak sebesar WrestleMania. Nah, bakal menarik banget nih buat kita tunggu. Apakah sang OTZ masih bakal megang sabuk World Heavyweight Championship pas WrestleMania tahun depan tiba atau enggak? Menurut kalian, apakah kalian lebih milih Roman Reigns versus Obafemi atau Roman Reigns versus The Rock di WrestleMania 43? Komen di bawah. Nikki Blackheart debut guncang WWE NXT. Nikki Blackheart akhirnya debut juga di WWE lewat episode NXT kemarin. Dia muncul pas pertandingan main event, langsung nyerang Tatum Paxley dan menutup acara dengan ngunci Tatum pakai gerakan Torture Rack. Uniknya, komentator Fix Joseph sama sekali nggak nyebut nama Nikki sepanjang segmen itu. Dia cuma bilang, kita semua tahu siapa dia, dan nyebut Nikki sebagai salah satu pegulat wanita yang paling ramai dibicarakan di industri ini sekarang. Ternyata usut punya usut, urusan hak paten nama Nikki Blackheart ini belum beres sepenuhnya, makanya pas debut di NXT kemarin, dia sama sekali nggak pakai nama. Tapi tenang aja, kemungkinan besar minggu depan dia udah bakal punya nama panggung resmi kok. Ngomong-ngomong, ada beberapa laporan yang ngasih bocoran kalau WWE sempat daftarin hak paten nama Reina Volkan tanggal 8 Juni kemarin.
Bisa jadi itu bakal jadi nama panggung barunya Nikki Blackheart. Sebelum muncul di TV, Nikki sebenarnya udah sempat debut di atas ring lewat dark match di episode NXT tanggal 20 Mei 2026. Waktu itu dia tanding pakai nama Martinez. Belakangan baru ketahuan kalau nama itu dipakai buat ngasih penghormatan ke mendiang ibu angkatnya, Carmen, yang udah ngerawat dia sejak umur 12 tahun. Fakta menarik lainnya, Nikki ini dulunya mantan cheerleader buat tim hoki Florida Panthers. Dia dilatih langsung sama legenda gulat Gangrel di tempat latihan Coastal Championship Wrestling. Sebelum akhirnya masuk ke WWE bareng angkatan performance centernya Mason Rook. Menurut kalian, apakah Nikki Blackheart bisa sukses di WWE? Komen di bawah. Jangan lupa tonton video penjelasan kenapa Obafemi wajib kalahkan Brock Lesnar di Hell in a Cell untuk SummerSlam. Serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.